Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Firsya Sofa dari kelas PGMIC semester 5 IAIN Kudus. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Imam Effendi Soleh MPDI selaku dosen saya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MISD. Dan untuk teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif atau active learning sendiri adalah metode yang digunakan guru untuk menarik keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, banyak sekali ragamnya. Saya akan menjelaskan satu di antaranya. Apa ayo? Nah, saya akan menjelaskan tentang metode Inquiry Minds Want to Know. Dari namanya sudah jelas ya, Inquiry Minds Want to Know. Inquiry di mana berpikir untuk lebih tahu. Nah, metode Inquiry Minds Want to Know ini adalah metode pembelajaran aktif yang berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran ini merupakan salah satu metode di mana metode ini dapat merangsang aktivitas serta komunikasi di antara siswa. Tujuan dari metode ini sendiri adalah untuk membangkitkan keingintahuan siswa atau rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah guru membuat suatu pertanyaan tentang materi yang sedang ia ampu atau materi yang sedang dijelaskan dalam kelas atau yang sedang dipelajari. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus yang bisa menggait rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, sarankan kepada peserta didik untuk menjawab apapun yang ada di pikirannya, apapun yang menjadi praduganya, apapun yang ia ingin ungkapkan dari persoalan yang ditanyakan oleh guru. Dan gunakan kata-kata yang menarik keinginan tahuan siswa seperti anak-anak coba pikirkan bla bla bla. Nah, juga bisa apa ya kira-kira bla 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 bla. Apa ya artinya? Apa ya? Apa bagaimana? Nah, pokoknya harus menggunakan kalimat atau kata-kata yang bisa menarik empati siswa atau keaktifan siswa. Yang ketiga, jangan sampai memberi jawaban setelah pertanyaan itu diberikan. Beri jeda waktu sampai anak-anak mampu berpikir apa jawabannya, sampai dirasa kelas mulai aktif dan guru bisa menyampaikan jawaban yang tepat. Nanti bisa disambungkan ke dalam materi pembelajaran yang akan dibahas. Gunanya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mengajarkan apa yang ingin diajarkan. Jadi guru bisa lebih mudah untuk mengajarkan kepada siswa karena sebelumnya siswa berpikir terlebih dahulu terkait materi pelajarannya. Nah, sudah hal umum bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Banyak sekali kelebihan dan kekurangan yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah metode Inquiry Minds Want to Know ini. Metode ini memiliki kelebihan di samping juga kelemahan. Nah, beberapa kelebihannya adalah yang pertama, metode ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif dari peserta didik itu secara seimbang, sehingga pembelajaran yang diraih adalah lebih bermakna dari pembelajaran yang lain, pembelajaran dengan metode yang lain. Kemudian yang kedua, dapat membangkitkan keaktifan siswa dalam kelas, karena dengan pemikiran-pemikirannya sendiri tentang suatu topik, anak-anak akan lebih aktif untuk belajar, dan proses pembelajarannya lebih menyenangkan karena siswa lebih aktif dan lebih banyak berkreasi, berpikir sesuai apa yang ia pikirkan, apa yang ia imajinasikan. Nah, di balik kelebihan-kelebihan tersebut terdapat juga kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah susah mengontrol siswa, di mana ketika kelas sudah mulai ramai, sudah mulai aktif, nanti kelas akan lebih susah dikontrol, sehingga pandai-pandai guru dalam mengontrol kondisi kelasnya. Nah, yang kemudian ada terkadang waktu pengaplikasiannya butuh waktu lama karena kesempatan untuk siswa memikirkan pembelajaran itu yang membutuhkan waktu lama. Siswa harus memikirkan jawaban, memikirkan pertanyaan dari guru, memikirkan apa sih materi pembelajaranku ini apa, seperti itu. Dan juga banyak siswa yang paham terhadap materi yang dia pelajari dengan metode ini, tapi ketika transformasikan ke dalam situasi yang berbeda, mereka akan kebingungan. Nah, setelah kita mengenal tentang metode pembelajaran Inquiry Minds Want to Know, bagaimana aplikasi metode tersebut dalam pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana contoh pengaplikasian metode tersebut dalam
pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 MISD dengan materi Aku Menyayangi Anak Yatim. Nah, sebelum guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru terlebih dahulu ditugaskan untuk membuat RPP. Nah, RPP ini memuat KIKD pembelajaran, lalu metode pembelajaran digunakan, medianya, sumber belajarnya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, fungsi pembuatan atau fungsi dari RPP sendiri adalah untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar terdapat tiga kegiatan inti, yakni kegiatan pembukaan, kegiatan inti, lalu kegiatan penutup. Nah, sebelumnya saya telah menyiapkan RPP untuk materi Aku Menyayangi Anak Yatim kelas 5 MISD Quran Hadis ini dengan diisi metode pembelajaran yang pastinya adalah metode inquiry minds want to know. Lalu medianya saya menyiapkan dua media pembelajaran. Yang pertama adalah media video pembelajaran dan yang kedua adalah media papan ingatan. Nah, papan ingatan bentuknya seperti ini. Nanti dalam kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan inti, media-media yang sudah disiapkan bisa disalurkan atau dibagikan kepada peserta didik. Nah, sebelumnya metode pembelajaran inquiry minds want to know ini bisa langsung diaplikasikan mulai dari awal pembelajaran atau dalam kegiatan pembuka. Nah, sesuai dengan RPP yang telah saya siapkan, di dalam kegiatan pembuka, guru bisa melakukan kegiatan pembukaan pada umumnya. Seperti yang pertama, guru memberikan salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian, setelah berdoa, guru baru bisa menyapa siswanya atau peserta didiknya yang langsung sekaligus memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memberikan apresiasi dan juga motivasi. Jadi guru harus memberikan motivasi semangat belajar untuk siswa agar siswa senantiasa semangat dalam belajarnya. Kemudian guru juga harus menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diraih. Nah, yang terakhir dalam kegiatan pembuka ini adalah guru menggali pengetahuan awal dari materi yang akan dipelajarinya. Nah, di sini bisa langsung dimasukkan dipraktikkan metode inquiry minds want to know ini. Dengan cara apa? Guru bisa menanyai siswa, memberi pertanyaan, menggali keingintahuan siswa terhadap materi yang akan dipelajarinya. Contoh dalam materi Aku Mencintai Anak Yatim, guru bisa menyiapkan pertanyaan seperti apa itu anak yatim, bagaimana itu anak yatim, kira-kira seperti apa itu anak yatim, dan lain sebagainya. Kemudian dalam kegiatan inti, untuk kelas yang lebih aktif, guru bisa membuat kelompok dalam kelas. Nah, di sini dalam kegiatan inti saya membuat membagi kelas ke dalam 4 kelompok yang di mana satu kelompok terdapat 5 anggota. Nah, kemudian dari media yang sudah disiapkan, lalu guru memasang media tersebut, memaparkan materi lewat media tersebut, yakni video pembelajaran menggunakan layar monitor LCD atau VCD yang nantinya akan memudahkan keseluruhan siswa melihat materi yang akan disampaikan. Kemudian dari kelompok yang sudah dibagi, siswa akan mengamati paparan dari video pembelajaran yang disampaikan oleh guru atau yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah selesai, guru mempersilahkan siswa untuk setiap kelompoknya berdiskusi tentang materi yang telah dilihat di dalam video pembelajarannya. Kemudian siswa mendemonstrasikan hasil diskusi mereka dan menjelaskan kandungan hadis yang tercantum dalam video pembelajaran yang telah disampaikan. Nantinya setelah diskusi selesai, setelah demonstrasi dari hasil diskusi siswa selesai, guru baru menyiapkan media kedua, yakni media papan ingatan. Nah, media papan ingatan sendiri bentuknya seperti ini. Ini nanti guru bisa mengenalkan siswa supaya siswa lebih bisa cepat menghafal dari hadis yang tersedia atau hadis yang dicantumkan dalam video pembelajaran. Di sini ada hadis menyayangi anak yatim, di sini ada penggalan hadisnya, dan di sini ada arti dari penggalan hadis, sehingga nanti siswa bisa lebih cepat mengingat atau menghafal hadis-hadis yang telah
disampaikan atau dipelajari karena siswa belajar mulai dari kata per kata. Nah, setelah menyampaikan media pembelajaran yang kedua, yakni media papan ingatan, guru bisa mengajak siswa untuk lebih aktif karena bisa belajar sambil bermain. Nah, guru bisa menunjuk siswa satu persatu atau boleh perwakilan kelompok untuk mencoba mempraktikkan hafalan hadisnya. Nah, selanjutnya di dalam kegiatan penutup, guru bisa melakukan evaluasi dengan menggunakan metode inquiry management Tuno itu kembali. Nah, caranya bagaimana? Guru memberikan evaluasi pembelajaran dari hasil belajar di hari itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang telah dipelajari siswa. Kemudian setelah tadi siswa di dalam pembelajaran atau di awal pembelajaran sudah memikirkan, mencoba mencari tahu, menggali informasi, menggali keingintahuannya tentang materi yang dipelajari, nanti guru di akhir pembelajaran bisa mengajak siswa untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari itu. Kemudian guru bisa memberikan tugas. Nah, tugas di sini bisa berupa tugas tertulis atau tugas lisan atau tugas rumah juga bisa. Itu terserah dari gurunya. Dan kemudian guru bisa meminta peserta didik untuk tetap belajar atau membaca materi-materi yang akan dipelajari esok hari, dan guru bisa mengakhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah, kemudian bisa menutupnya dengan salam. Nah, di dalam RPP sendiri terdapat penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Di sini saya mencantumkan 2 penilaian, yakni penilaian sikap. Penilaian sikap itu bisa diambil dari bagaimana siswa dalam proses pembelajarannya, bagaimana keaktifannya, dan ada tes penilaian tesnya. Penilaian tesnya ada tes lisan, yakni diambil bagaimana siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan guru dengan lincah, dengan teliti, telaten, dan juga ada tes tertulis dan tes penalaran, bagaimana siswa daya tangkapnya terhadap materi yang disampaikan. Nah, dari itu, dari RPP penjelasan bagaimana metode inquiry management Tuno, semoga dapat bermanfaat, semoga guru-guru bisa mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran bisa didapatkan keaktifan agar pembelajaran bisa lebih berinovasi atau lebih bersemangat, lebih aktif, lebih ceria. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.